bullyingnya tuh nggak cuman gitu, nggak kekerasan, tapi sebenarnya kadang-kadang kemauan orang tua juga bisa jadi bullying buat anak sebenarnya kan. Dia peer pressure kan, dan itu bisa jadi motivasi untuk hal melakukan yang tidak gitu. Misalnya minta contekan, gimana cara minta contekannya juga kan bisa macem-macem caranya kan. Sebenarnya tuh bullying itu bisa bikin orang tuh down, makanya banyak yang sampai di film ini pun, nah nanti lihat seperti apa gitu. Ada di saat aku yang down banget, gila ya, aduh ya Allah, kalau emang dosa nggak ada kayak gue pengen mati aja deh, nggak tahan dikatain ini, dibilang ini, padahal sebenarnya aku nggak kayak gitu. Kalau memang lagi bisa untuk speak up, dilawan, ya dilawan sih, tapi harus benar juga caranya, karena kadang salah-salah menggunakan cara juga malah jadinya bumerang buat si orang yang dibully ini gitu. Terus bisa juga langsung, sebenarnya paling benar sih cerita ke keluarga sih ya, ke orang tua ya gitu. Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner dan kali ini sama gua Bayu Indra Permana. Kita udah kedatangan cast dan sutradara dari film Teman Tidur, ada Mas Rey, Mbak Kalina, sama Mbak Gesya. Tepuk tangan dulu dong. Kita ramein meskipun sedikit. Gak bisa rame banget. Terima kasih. Rame banget sih studio. Oh iya dong. Oh ya ampun, gila itu di sana gila 1, 2, 3, 4 banyak banget. Kalau itu aja ngeri ya jadinya. Bisa ngitung aja ngeri ini. Agak serem ya. Oke, film Teman Tidur, mungkin Mas Rey nih sutradara, boleh sedikit dijelasin Teman Tidur apa nih, kan film horor tapi judulnya Teman Tidur. Boleh? Jadi Teman Tidur itu sebenarnya muncul dari dying message-nya Kelly sih. Jadi sebelum si Kelly ini bunuh diri, dia Si karakter di sini. dia bikin message-nya itu, Kelly akan jadi teman tidurmu hingga Ya. kalau pas dia muncul ajalmu tiba gitu. Jadinya dari situ sih Teman Tidur gitu. It's about a curse, mengenai kutukan gitu yang dari arwah penasaran lah ya, mungkin ya, mau bawa dendam ke temannya gitu. Kemungkinan dia dibully. Oke. Kalau Mbak Kalina sama Kak Gesya nih, apa peran di sini, mungkin boleh jelasin sebagai siapa, dari Mbak Kalina dulu. Kalau aku sebagai istri dari Ki Doyo, jadi itu beliau itu adalah dan Ki Doyo ini sudah almarhum by the way. Pemainnya sudah almarhum. Nah, jadi aku tuh sebagai istri dari dia kayak paranormal gitu. Oke. Jadi yang bisa melihat. Istri dukun. Aku istri dukun di situ. Istri dukun atau juga bisa punya kekuatan juga kah, spiritual? Oh iya. Lihat nanti deh, kurang lebih seperti itu. Pokoknya aku nggak jauh-jauh dari perdukunan gitu. Tapi kebetulan memang ini adalah film pertama aku sih. Jadi pas dikasih peran seperti itu, ya udahlah, bisa lebih menjiwai. Film pertama langsung jadi istri dukun tuh. Istri dukun. Kalau Kak Gesya gimana? Sebagai siapa? Oke, aku di film Teman Tidur ini berperan sebagai Claudia. Claudia ini anak SMA yang periang, friendly, baik gitu. Terus dia ada gengan gitu. Nah, cuman dia tuh ada masalah tersendiri di keluarganya, backgroundnya. Jadi dia tuh ingin sekali menjadi atlet renang, tetapi tidak dibolehkan sama keluarganya gitu. Jadi ada konflik-konflik yang bikin dia jadi punya mentalnya tuh gimana ya, keganggu lah, sedikit keganggu kayak gitu sih. Termasuk karakter yang kena korban bully juga kah di film ini, atau yang ngebully justru? Nonton dong. Tapi sebenarnya menarik sih dia deskripsinya Claudia tadi gitu. Itu juga satu hal yang gue nggak sadarin, bahwa di film ini sebenarnya kan bullyingnya tuh nggak cuman gitu, nggak kekerasan, tapi sebenarnya kadang-kadang kemauan orang tua juga bisa jadi bullying buat anak sebenarnya kan. Dia peer pressure kan, dan itu bisa jadi motivasi untuk hal melakukan yang tidak gitu. Misalnya minta contekan, gimana cara minta contekannya juga kan bisa macem-macem caranya kan. Jadi bener juga tuh tadi deskripsi lo, bagus juga. Benar baru tersadar ternyata kalau tekanan orang tua juga bisa dibully ya, buat bisa. Iya, jadinya emang di sini Claudia tuh dia tuh ada tekanan dari keluarganya, karena dia suka banget akan berenang dan kebetulan dia memang jago renang juga gitu. Cuman dari keluarganya tidak mendukung sama sekali. Kayak gitu, malah disuruh ke yang lain. Jadi kan beban ya buat anaknya ya, kena batinnya juga kena, mentalnya kena, kayak gitu sih. Mas Rey, kenapa akhirnya bully yang jadi benang merah utama dalam film horor ini? Sebenarnya awalnya memang waktu dulu sama IP, tim kita memang pengen bikin horor, tapi nggak cuman sekedar horor aja gitu. Jadi
gimana caranya supaya ini bisa update gitu, ngobrol-ngobrol terus dari gitu Pak Mas Asaf waktu itu penulisnya punya skrip judulnya Teman Tidur, dan pas kita lihat memang ini masuk dengan yang kita bayangin gitu, gimana ternyata bisa loh, dan udah banyak ya, udah terbukti ya, ada banyak horor yang sebenarnya punya pesan moral bagus gitu. Sebenarnya kalau kita ulik ke asal muasal genre horor sendiri pun gitu kan, salah satu horor pertama itu kan Nosferatu kan ya, sesuatu mengenai vampir kan. Sudah gitu, ada juga kalau kita ngomongin zombie tuh sama kali Night of the Dead keluar itu kan agak-agak menyentil masalah rasis di Amerika gitu. Jadi sebenarnya horor itu jangan terlalu dianggap sebelah mata juga, dan kita waktu bikin itu memang pengennya gitu, pengen ada sesuatu gitu, makanya jadi bullying yang kita angkat. Horor nggak cuma soal hantunya aja berarti. Iya, hantu kan ada biasanya, kenapa sih? Hantu kan itu arwah penasaran kan? Iya kan? Iya benar. Penasaran nonton filmnya gitu. Makanya jualannya. gentayangan dia. Bakal ini gimana ketika ini bilang film pertama terus mau menerima Teman Tidur, butuh pertimbangan banyak kah, atau karena tertarik ceritanya nih ada relate-relate-nya mungkin? Jujur ya, saat itu tuh aku ada beberapa yang layar lebar yang ditawarin ke aku, tapi nggak tahu kenapa aku tertarik sama ini, dan juga memang gini, aku tuh sebenarnya nggak pede dengan apa di depan kamera saat itu gitu. Aku tuh nggak pede, aku tuh bisa nggak ya gue acting, bisa nggak ya gue ini, bisa nggak ya gue itu gitu. Jadi kayak tapi di sini karena saat itu memang scene aku juga tidak terlalu banyak, aku sekarang pengen coba deh belajar di depan kamera acting itu seperti apa, dan kebetulan ketemunya sama beliau-beliau yang juga aku tuh bukan tipe yang malu buat bertanya, gue bisa ini nggak ya, gue bagus nggak ya, gue ini ya, nanti ajarin gue ya kayak gitu. Dan kita punya si bapak satu yang juga ya baiklah, aku tuh ngomong depan dia baik-baik supaya nanti dikasih masukan selanjutnya. Kita harus kayak gitu ya. Harus gitu, agak sedikit menjilat ya. Gitu. Gue malah berharap di sebelah dia ada yang lihat mau bikin film dia gitu. Let's go gitu. Ayo. Oh iya, cerita tentang kisah hidup aku tuh bisa bikin 3 seri. Oh gitu. Bener-bener. Banyak gitu. Udah 3 season nih bayangan gue sih. Itu makanya sering lihat itu sama film ini kah juga Mas punya Enggak masalah? sih, enggak maksudnya ini kalau misalnya aku tadi lagi bercanda aja, bisa bikin kayak Lord of the Rings itu kan 3. Iya. Itu Narnia. Iya, kayak gitu. Panjang kali juga ini ya. Panjang jadinya kan. Jangan dibikin mati aja perang jadi biar. Oh iya. Kan bisa bangkit dari kubur. Oh iya. Beda lagi ceritanya. Jadi bikin mati pokoknya kayak gitu. Di depan aku belum ada matinya. Jangan. Masih panjang. Belum lihat cucu kan. Jangan. Kalau Gesia menjadi seorang Claudia, banyak kesamaan kah dengan tokoh yang belum kita belum ngomongin pengalaman, tapi dengan tokohnya si Claudia ada kesamaan kah? Kesamaannya, sama satu lagi tadi aku lupa bilang kalau Claudia ini bucin. Iya, dia bucin banget, parah bener. Bucin banget, tapi mungkin itu juga dia jadi bucin karena dia tuh kurang dapat perhatian dari keluarganya. Karena yang keluarganya tadi maunya A, tapi Claudia bisanya B, akhirnya dia kurang dapat perhatian sehingga dia mengalihkan perhatian itu ke yang lain, cari perhatian ke pacarnya, jadi bucin banget, terus jadi setia kawan banget, walaupun hal yang salah juga dia ikut-ikutan nih setia kawan kayak gitu ke gengannya. Gitu sih. Dan sama dengan apa Gesia ada kesamaan mungkin si Claudia ini? Untungnya orang tua saya selalu mendukung ya. Mama, jangan ya Mama. Bucinnya mungkin sama bucinnya? Bucinnya ya bucin sih. Diketawain. Kalau bucin aku bucin sih. Sama. Tapi benar loh, sekali gini, orang pada ngata-ngatin masa ini, maaf ya agak sedikit menceng. Orang pada bilang, ih bucin banget. Kalau misalkan emang kita udah sama pasangan ya kenapa masa harus ke gini. Iya kan, aku fokus satu. Bucinnya nggak salah kan? Nggak salah gitu. Kan yang penting kan bucinnya kan hal yang positif gitu kan. Benar. Yang penting nggak bikin lupa diri lah ya. Iya. Iya. Langsung gitu ketawanya kan. Makanya ada pengalaman apa nih ketika syuting ini, mungkin yang ini kan pertama banget nih, yang akhirnya pandangan Mbak Kaina setelah syuting seperti apa nih? Pengalaman maksudnya kayak mungkin horor atau mungkin pengalaman horornya di aku pribadi sih aku alhamdulillahnya nggak ada, tapi pengalaman ya kayak tadi balik lagi mungkin karena ini film pertama aku, perdana aku, jadi pengalamannya ya aku pengen cepet-cepet lihat gimana sih sebenarnya actingnya gue kayak gitu. Jadi kayak jadi buat kayak yang karena memang cuma itu aja aku di film, bukan berarti
belagu banget ya gue, bukan berarti nggak nawarin, enggak. Cuma karena memang aku ambil satu kali itu aja gitu. Nanti kedepannya ya mudah-mudahan kalau misalkan aku ngerasa nih bagus acting aku, kalau ada tawaran lagi ya boleh. Aku tuh nggak percaya diri, nggak pedean soalnya. Tapi setelah acting di sini udah mulai ada rasa percaya diri kah atau gimana? Sebelumnya sih pernah aku ikutan juga tapi sinetron dan juga lebih percaya di depan kamera aja sih. Iya. Mas Ray ini kan pemain juga cukup banyak ya Mas Ray. Apa akhirnya kenapa memilih dengan banyaknya karakter, terus kemudian dengan pesan yang cukup berat itu gimana Mas? Sebenarnya sih gak berat kok filmnya, gak berat. Justru kan sebenarnya film itu medium kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang rumit tapi sebenarnya dalam bentuk sangat simple gitu. Oh iya yang. Kalau berat sih enggak ya, malah fun sih. Ya kalau cast sih memang apa ya, film itu kan sebenarnya menarik kalau karakternya menarik, kalau buat gue terutama gitu sebagai saudara gitu. Karakternya very important gitu. Kenapa ada dia gitu, kenapa castingnya mereka itu karena menurut kita tim kita gitu itu dibutuhkan gitu. Kalau bukan Kalina mungkin nggak seseru itu gitu. Mungkin kalau bukan Geisha mungkin nggak seseru itu gitu. Jadi pertimbangannya sih sesuai dengan skenario aja gitu. Cuman pendekatannya ada beberapa macam, misalnya ada yang memang kita perlu yang secara natural kelihatan misterius seperti Kalina gitu. Doke nih, ada juga yang kayak kita coba lihat kayaknya asik nih kalau misalnya kayak orang kayak Mas kan Gunawan ikut ya, Mas Gunawan ikut, Kang Gunawan ikut. Coba kita twist, dia biasanya baik-baik, kita twist nih jadi psycho gitu. Jadi pendekatannya begitu, kurang lebih dengan cast-nya. Dan untuk pemilihan tema bully, film horror bully kan juga termasuk udah lumayan banyak di Indonesia ya. Yes. Apa yang akhirnya sudut pandang yang diambil dari film Teman Tidur ini Mas? Ya itu sih, kalau kita lebih berusaha ngeliat sistemiknya. Jadi makanya situasinya di sekolah, orang tuanya ternyata membuli anak-anaknya gitu kan, anak-anaknya membuli temannya lagi gitu kan. Dari hasil bullying ini ternyata ada unsur kriminal yang muncul. Kita lebih ke situ sih, bedanya di situ menurut aku. Jadi gambaran ekosistem bullyingnya gitu kelihatan gitu. Kalau setahu aku dari film-film bullying udah pernah ada kan memang lebih fokus ke yang namanya bully itu ya jahat aja udah gitu. Jadi kita lebih kompleks lah sedikit. Ketika filmnya tayang akan ada ini nggak sih Mas, peringatan mungkin, karena kalau misalkan film bully terus kemudian memperlihatkan adegan bully event itu cuman adegan, mungkin orang-orang yang pernah ngasihin bully akan ke-trigger tuh kayak aduh gue jadi takut juga nih nonton sama nonton nggak nyaman. Apakah akan ada peringatan seperti itu Mas? Peringatan sih atau mungkin emang sebenarnya scene-nya nggak ngeperlihatkan banget adegan bully-bullynya? Justru menurut aku di sini kayak kita berkaca aja sih kali ya. Kalau gue nggak tahu ngerasain, mungkin gue sekarang nggak sengaja pernah ngebully ya, tapi nggak pernah dalam posisi sebagai bully gitu. Bener-bener dibully gitu nggak pernah gitu. Tapi kalau yang dibully gue pernah. Jadi kalau dari perspektif aku yang pernah dibully adalah sekarang terutama kalau udah lewat masanya gitu, I'm stronger. Jadi nggak apa-apa gitu, maksudnya dikasih lihat menurut aku gitu. Dan ini kan film ya, semua orang mikir apa ini film bakal ditiru. Di film ini yang membuli dapat hukuman. Iya. Jadi ya I don't think nggak apa-apa sih, menurut memang begitu gitu, nggak apa-apa apa adanya aja sih. Bakalnya punya pengalaman dulu mungkin SMA dibully juga? Pernah banget. Jadi waktu SMA? Waktu SMA, jadi aku baru masuk sekolah gitu di kelas 1. Awal-awal kan ada pembagian pembagian seragam kayak gitu kan. Iya. Nah kan aku tuh kan lumayan tinggi lah ya, jadi kayak dikasih roknya jadi di atas lutut sedikit, karena memang di sekolah itu harus di bawah lutut. Nah akunya di atas gitu. Kakak kelasnya nggak terima. Wah, zaman dulu kan dibilangnya kayak digencet gitu kan, digencet-gencetan gitu. Nah terus akunya awalnya aku diam gitu, terus lama-lama kok kebangetan gitu. Akhirnya aku speak up, aku berontak gitu, aku marah, marah. Saat itu aku nonjok pintu depan kelas aku, terus dari itu dibilang lu nggak terima, gue nggak terima, kenapa ya, siapa yang suka gitu, siapa yang suka digituin gitu kan, yang nggak suka gitu. Ya sekarang maksudnya aku, nah tapi bullying itu akhirnya gini, kalau misalnya kayak orangnya pendendam, mungkin akan di saat dia kelas 3 lagi akan ngebully lagi anak baru. Nah tapi aku tuh nggak mau seperti itu, cuma tapi temen aku ada yang kayak gitu, tau gak sih nih ada nih anak baru nih gini. Udah kan aku ngerasain ya, aku pernah jadi korban bully yang aku, dan aku untungnya alhamdulillah aku bukan pendendam.
Aku nggak mau gitu. Sampai bukan di SMA aja, anak aku juga dikatain kayak misalkan, lu sok pakai bahasa Inggris, Aska gini-gini. Mereka nggak tahu kenapa anak aku sekarang lebih fasih bahasa Inggris karena dia punya disleksia yang dimana dia harus waktu kecilnya dibelajarnya tuh lebih mudah dalam bahasa Inggris kayak gitu. Terus aku sendiri juga sampai saat ini kehidupan aku juga dibullying dengan para netizen segitu banyak ya kan, haters kayak gitu kan. Jadi buat aku gini, sebenarnya tuh bullying itu bisa bikin orang tuh down, makanya banyak yang sampai di film ini pun, nah nanti lihat seperti apa gitu. Buat aku ada pesannya sendiri gitu. Kalau misalkan dengan menonton film ini, kalau misal orang yang terbully itu seperti apa akibatnya kayak gitu. Kayak mungkin aku di sini masih berpikir, aku masih mikir yang gue nggak boleh seperti itu. Ada di saat aku yang down banget, gila ya, aduh ya Allah, kalau emang dosa nggak ada kayak gue pengen mati aja deh, nggak tahan dikatain ini, dibilang ini, padahal sebenarnya aku nggak kayak gitu. Terus dari itu sedikit aku ngomong curhat sedikit di medsos yang sebenarnya bukan curhat, kayak posting apa, captionnya apa, dibilang kali, curhat lu gini. Makanya kalau misalkan nggak mau dibully tuh jangan jadi artis. Kalau jadi artis harus siap terima bully. Wah gila, kayak Netizen plus 62. gila. Plus 62. Kayaknya aku sampai gini, ini orang gila ya, di mana hatinya gitu loh. Kayak maksudnya kayak emang gue pengen apa ya kayak begini kayak gitu ya kan. Jadi sedikit kayak pada pengen bela diri sedikit aja. Itu yang ngatain udah segambreng banyak banget. Ya udahlah, sampai aku berpikir, ya Tuhan, kalau misalkan aku terus-terusan begini, ya akan jadi seperti orang-orang yang yang akhirnya bunuh diri kayak gitu. Nah, makanya di film ini pun dikasih tahu bagaimana orang yang terbuli itu gitu. Bahkan udah melewati bully dari SMA, terus kemudian ketika punya anak sampai sekarang meniti karir. Apa yang menguatkan Bakalina sampai tadi hampir mengakhiri hidup, kemudian ngedrop, yang bikin kuat tuh apa tuh Mbak? Sampai Aska. Maka di situ aku mikir gini, aku Aska dan aku bukan so agamais. Tapi balik lagi kalau misalnya aku berpikir kenapa aku bilang Aska tuh nafas aku gitu. Kembali lagi aku pengen masih melihat pengen punya cucu, cicit kayak gitu kan. Terus kalau misalnya dibilang, kalau misalnya kita balik ya ke agama, di saat aku curhatnya bukan hanya sama orang terdekat dan bisa aku percaya. Karena curhat yang paling benar sebenarnya itu di saat kita di atas sejadah, udah gitu. Tapi kalau kita pengen ngomong seperti ini ya kita curhat. Kalau misalkan ke temen, kadang-kadang temen juga ada juga yang bocor kayak gitu. Yang sebenarnya dari 10 orang itu 9 orang nggak peduli. Malah gitu. kadang ngejudge malah. Iya, kayak gitu. Nah, tapi yang lebih tepat sih sebenarnya kita ke psikolog kayak gitu. Karena aku sempat gitu. Aku sempat ke psikolog. Iya, aku sempat menceritakan kayak gimana sampai sebenarnya aku bukannya so tahu juga ya. Sebenarnya gue udah tahu nih apa masalah gue, kayak misalnya kayak traumatis dari masih kecil apa segala macam kayak gitu-gitu. Kayak tadi dibilang juga orang tua yang pengennya A sedangkan kita pengennya B. Makanya dari pelajaran itu pun saat aku menjadi orang tua, anak aku misalkan kayak lu nggak bagus di bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia lu bagus. Orang-orang ibu-ibu berbondong-bondong tuh yang namanya bahasa Indonesia dibagusin gitu, dilesin lagi. Nah kalau bahasa Inggris maksud aku gini, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesia nggak bagus. Ibu-ibu tuh pada, yaudah lesin bahasa Indonesia. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya bagus ya lu support bahasa Inggrisnya, karena emang udah tahu anak lu lebih suka di bahasa Inggris gitu kan. Support kebisaannya. Support apa yang dia bisa kayak gitu. Nah kalau kita kan beda gitu. Nggak, pokoknya kamu harus gini, dipaksa. Gue yang sukanya bahasa Inggris, kenapa gue harus yang ini? Ibaratnya kasarnya kayak gitu kan. Nah bukan berarti selamanya orang tua tuh bener loh. Iya. Gitu. Aku bagus sih pemikirannya, bukan berarti orang tua bener. Bukan berarti, karena aku merasakan menjadi seorang anak dan aku sudah merasakan juga menjadi seorang ibu seperti apa. Gitu, di saat aku menjadi seorang anak, oh gila, yang kata dibilang dibully sama orang tua kayak gitu. Gue tahu nih rasanya nggak enak. Nah di saat aku menjadi orang tua, aku tidak mau membuli anak aku dengan apa yang aku mau gitu. Iya, tadi ngebully tuh kayak kalau dia tuh orang tua. Tanpa disadari orang tua tuh akhirnya kan membuli kan. Itu kan pressure. Dan baru juga ternyata pressure dari orang tua juga termasuk bully ternyata. Itu yang paling besar sih, pressure dari orang tua. Ketika kita ada pressure itu perlu support system kan. Kayak kalau kita dibully atau biasanya otomatis atau sekolah deh pasti punya support system kan. Namanya teman, sahabat gitu. Nah, kadang-kadang di lingkaran ini pun kita nggak sadar bahwa kita itu harus mengikuti apa yang
mengiyakan apa yang kita nggak secara kata hati kita nggak suka gitu. Nah di film ini juga seperti itu juga. Mungkin kita kenapa beda itu sih, kompleksitasnya lebih dieksplor gitu. Bahkan sesuatu yang sahabat yang masih selalu mendukung kita itu gitu kan. Ketika sahabat kita berbuat kejahatan, apa kita harus mendukung? Apa kita harus diam aja? Iya. Itu juga kan pressure ya, sama sebenarnya dengan bullying gitu kalau kita nggak sadar. Kadang-kadang dalam satu lingkungan kita nggak sadar kita tuh dibully gitu. Kayak tadi Claudia juga yang ngebantu apa temennya. Iya. Tapi kalau bisa buat Geisha sendiri juga pengalamannya ada dibully. Alhamdulillah enggak. Oh, enaknya. Alhamdulillah enggak, jangan sampai. Tapi justru malah dibulinya sama netizen ya Kak ya. Berarti sekarang dong. Iya, Kalau pakai kata netizen berarti baru sekarang nih. Iya, sama netizen palingan dibully kayak gitu. Apa tuh yang pernah dialami sama Geisha? Apa ya, palingan kayak kalau misalnya aku kan tinggi ya, jadi kalau misalnya di kamera tuh, dan biasanya suka lawan main aku tuh kecil-kecil, jadi aku kelihatan tuh kayak bongsor banget, gede gitu, kayak gitu, jadi pengen dibuliasin kayak gitu aja sih. Fisik ya? Oh, jadi maksudnya ke body shaming ya? Body shaming itu benar. Iya, lebih ke body shaming gitu sih, terus kayak kok aslinya nggak kayak gini, tapi kok kalau misalnya di TV kok main kayak gini, kok kayak gini-gini, kayak gitu-gitu sih. Padahal mereka nggak tahu, Tom Cruise itu pendek. Tom Cruise 170 berapa gitu. 170, Iya kan, Nicole Kidman tuh tinggi banget gitu. 100 ya, dia Tapi mereka pernah dapat body shaming nggak ya? Iya. Nggak pernah, karena ya? di film ada Apple Box. Oh. Sama ada angle kamera. Kalau Geisha sempet sampai ini nggak minder, nggak percaya diri karena bully-bully itu, atau lewat aja deh? Mungkin karena aku nggak hadepinnya sekarang dan yang nggak terlalu gitu. Ya itu dia, tadi aku alhamdulillah ada banyak support system aku juga. Terus aku kayak lebih mikir, dulu aku mikirin banget kan kayak aduh ini gini-gini, minder pastinya, bukan minder sih, lebih ke nggak percaya diri aja sih. Kayak kalau misalnya ada project apa atau nggak apa kayak aduh iya jadi insecure kayak gitu. Cuman balik lagi aku mikir kayak ya udah ngambil sisi positifnya aja deh. Ngambil sisi positifnya berarti kalau emang kayak gitu mungkin emang benar kali ya. Jadi harus lebih baik lagi, dikembangin lagi kayak gitu aja sih. Untungnya. Mungkin Geisha bisa jadi contoh baik tuh gimana caranya, ya nggak sih, gimana supaya satu lingkungan tuh nggak ada bully-bulian ya. Kita mesti ngaca ke Geisha kali deh, keluarganya kayaknya. Termasuk sehat ya lingkungannya ya, lingkungan sekolah. Gue yakin banyak yang kayak Ini gitu. belum sampai ke umur kita ya, jadi kayak masih panjang kayak gitu. Waduh, jangan didoain guys. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ya gitu. Tapi umur muda aja udah dapat ketemu netizen. Iya Tapi sih, aku- bener juga. Iya, pas di sekolah aku sih ada bully-bully kayak gitu, cuman bukan aku, teman aku yang lain kayak gitu. Tapi kamu bukan pelaku bully kan? Enggak. Dia mah baik banget. Kalau memang aku kayak, Jangan ngebully. aduh takutan udah kalem aja deh gitu. Tapi ini Mas Ray, apakah horor yang akan juga ada slasher kah, terus kemudian sadis atau seperti apa? Sebenarnya sih bisa dibilang ini, kalau gue bilang ini buatnya pastis ya, jadi dicampur-campur semua ada gitu. Walaupun ada beberapa fokus yang gue coba bikin gitu, tapi memang karena kebutuhan horor di Indonesia kan begitu ya. Jadi ya ada sih memang hal-hal yang gitu-gitulah, kayak, tapi gue berusaha sekreatif mungkin, maksudnya kalau bisa sih nggak cuman penampakan misalnya gitu, ada beberapa hal yang diulik kayak tadi kayak dukunnya kita coba bikin itu agak beda gitu. Kalau dukunnya biasanya kan paranormal, kalau kita mikir kan gubuk ya. Kalau di sini kita nge-treatnya reparasi TV. Jadi mereka punya elektronik. Ini ya pengalihannya gitu ya. Iya, Balik settingnya dicoba dirubah lah gitu. Terus sekolahnya juga kita taruh di antah-berantah kayak macam sekolahnya Harry Potter gitu kan. Jadi ya gitulah. Jadi emang ada beberapa treatment yang coba dibikin beda sih. Ketika menulis sebelum garap film ini yang dilakukan sama Mas Ray, risetnya apa aja Mas? Apakah bully juga maksudnya di risetin kayak nyari-nyari orang-orang yang pernah ngerasain dibully seperti apa? Kalau penulisannya kebetulan pas dapet skenario penulisannya udah dalam. Karena memang nulisnya Mas Asaf, timnya Mas Asaf Antariksa ini emang top notch sih Mas. Mereka emang penulis. Jarang ya penulis yang begitu baca, wah ini sih dia ngerti banget materinya gitu. Jadi gampang sih memang. Cuman yang saya lakukan pas dapet skenario itu langsung adalah nyari karakter itu. Ya, nyari muka-mukanya, muka-muka bully itu yang kayak gimana gitu. Justru yang paling berbahaya itu muka-mukanya nggak kelihatan kayak bully sih. Wah, iya. Itu paling berbahaya. Kayak nggak pembuat padahal. Iya, ternyata dia tuh yang narik benang di belakang kita gitu.
Ya, itu tuh. Gesia bilang nggak punya pengalaman dibully waktu SMA. Tapi ketika di film ini apa yang akhirnya kehidupan asli juga dibawa ke film ini, ada nggak untuk si karakter Claudia ini? Kehidupan asli ya itu tadi sih, bucin. Oh itu bucinnya jadi. Tetep ya, itu kenapa nomor 1 ya, bucin, ya ampun. Bucin, terus terus aku tuh sebenarnya sama keluarga aku tuh tertutup banget aslinya ya. Gesia tuh orangnya tuh tertutup banget. Lebih sering cerita ke sahabat, ke teman kayak gitu-gitu. Nah, di si Claudia ini dia pun ternyata juga seperti itu ya, karena yang tadi aku bilang kan ada tuntutan kayak gitu. Cuman kalau aku emang aslinya tuh aku tuh tertutup sama keluarga bukan karena ada tekanan dari keluarga atau apa, enggak. Emang aku GP tuh jauh banget. Jadi aku tuh anak terakhir, aku sama yang ketiga aja tuh beda 10 tahun. Sama yang maka aku yang pertama beda 18. Jadi emang udah kayak nggak nemu titik tengahnya gitu. Jadi pengen cuma ngobrol ya gitu-gitu aja gitu. Nggak bisa untuk aku cerita segala macam. Nah, kebetulan si Claudia itu juga seperti itu. Ditambah lagi di film ini semua anak-anaknya itu di asrama sekolahnya. Jadi memang lebih dekatnya dibandingkan ke orang tua, ke keluarga ya sama temen-temennya. Kayak gitu. Tapi akhirnya ngerasain ini nggak, mungkin pergolakan batin ketika sebagai Gesia yang nggak pernah ngerasain tekanan dari orang tua, tapi ketika jadi Claudia ngerasain tuh di mana dipush sama orang tua tuh, jadi kayak ngerasa oh gini ya ternyata ditekan sama orang tua. Iya, itu jadi challenge tersendiri juga sih kayak gitu. Terus sebenarnya kalau dibilang nggak pernah dapet tekanan sih, kayak semua orang pasti pernah dapet tekanan ya. Mama pasti juga pernah ada lah ya hal kecil nih ya, kayak nilai jelek kayak atau apa misalnya kayak gitu. Itu kan juga semuanya kan. Nah, apalagi Indonesia gitu kan. Jadi pasti ada sih, cuman ya itu dia levelnya aja sih palingan. Nah, Claudia ini emang udah klimaksnya banget gitu, karena dia tuh segitu bucinnya, jadinya malah bukan ke hal yang positif ya Bung Rea. Jadi bucinnya tuh ke hal yang negatif juga, karena udah nggak bisa mikir gitu loh. Yang penting dia cuma tahu, oh ya udah, yang penting ada yang nemenin hidup aku sama dia, ya udah kayak gitu. Aduh, tapi dibawanya yang nggak bener, jangan ditonton. Tidak mau dibocorkan. Tidak boleh dibocorkan. Jangan boleh dong. Kalau tahu ceritanya nanti nggak nonton. Betul. Kalau makanya bermain di film bertemakan bully gini juga akhirnya bikin kalian nge-recall lagi nggak sih mungkin masalah-masalah yang agak sedikit nyakitin gitu, mungkin entah ketika ngeliat teman-teman beradegan atau mungkin seperti apa gitu. Apa ya? Kalau aku sih relate dalam kehidupan aku mikirnya gini. Aku pas lagi di perannya aku itu bukan untuk yang bagian bullying-bullyingnya sih ya. Jadi aku bukan di situ. Jadinya ya malah relate-nya lagi yang tentang kayak dunia yang kayak ibaratnya yang mistis-mistisnya gitu kan. Kayak gitu-gitunya. Oh, cukup relate sama kehidupan mistis? Enggak, bukan. kan gini, masyarakat kan menilai aku itu sosok yang penuh dengan mistis atau apa kayak gitu. Jadi menyangkut pautkan dengan masa lalu aku kayak gitu. Jadi lebihnya ke situ aja gitu. Tapi dengan ngelihat banyaknya anak-anak yang dibully, makanya jadi semakin khawatir nggak sama Aska takutnya? Nah, alhamdulillahnya ya aku berperan. Siapa yang mau bully Aska? Itu sebenarnya dalam hati juga ada mau ngajutin, tapi sebenarnya siapa ya gitu. Siapa yang mau bully ya? Paling netizen doang yang bisa. Ya paling kalau aku sih mengajarkan ke anak aku gini, kayak tadi dibilang kalau misalkan kalau guys bilang tuh kalau anak sekolahnya tuh nilai nggak bagus pasti diomelin. Nah, aku enggak, aku sama papanya aku enggak gitu loh. Karena kalau misalkan kita makin tekan anak itu makin dia kayak ada pressure yang bikin dia makin stres kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh anak-anak tuh sampai rumah suka di-push sama orang tua. Belajar dong kamu gini-gini. Nah, lu nggak tahu dari jam 7 sampai jam 3 sore tuh ngapain anak kita itu belajar ya kan. Dari Senin sampai Jumat itu kan belajar gitu. Janganlah pas lagi weekend bikin mereka lebih relax lah gitu, kita ajak mereka keluar makan atau mereka mau ketemu teman-temannya silakan, tapi kita pantau kayak gitu. Karena kalau semakin ditekan anak-anak tuh under pressure tuh pasti kan ya kayak tadi bullying bukan hanya dari luar tapi dari intern kita di rumah tuh pasti akan ada gitu loh. Jadi itulah pembelajaran buat akunya juga sebagai orang tua, sebagai
korban bullying, aku nggak mau ngebully orang. Semoga cuma kalau yang ya Allah, kalau misalkan merasa ada yang kebuli sama aku, mohon maaf ya kalau misalkan nggak sengaja gitu. Bener-bener. Tapi kalau dalam sadarnya tuh aku nggak mau menjadi seperti itu. Tapi kalau buat Geisha, ketika Geisha ngalamin bully entah di sosmed itu, cerita nggak sih sama orang tua atau mungkin sama keluarga? Enggak, kan, nah itulah salahnya di situ ya. Di film ini kan juga kita kan juga dikasih tahu untuk harus berani untuk speak up Ya, kan. itu dia. Itu yang paling penting. Cuman itu dia mungkin karena aku dari aku kecil tuh udah nggak bisa terbuka sama keluarga. Jadi tuh aku nggak cerita segitunya gitu. Dan kebetulan juga mama papaku juga kerja dan mereka sibuk sendiri, sibuk sama urusannya. Aku juga sibuk sendiri. Jadi kalau aku ngerasa bisa aku handle sendiri, ya udah aku tutupin itu semua selagi nggak ngerasa keganggu banget. Walaupun kadang-kadang bikin yang insecure gitu ya. Cuman ya itu balik lagi aku larinya jadinya ke temen aku, ke sahabat aku, Itu kayak gitu. Curhat ke sahabat. Terus kalau nggak untuk menghibur diri, ya udah deh pokoknya ngapain kek, jalan-jalan kek, kok ngapa kek sama sahabat kayak gitu. Mencari hal-hal yang positif aja. Terus jadinya bucin juga ke pacar tetep ya. Maaf ya, aku kasih tambahan sedikit pesan juga ya. Maksudnya aku kalau misalnya kayak dari adik, atau aku punya adik juga, adik aku beda sama aku, bedanya lumayan jauh 21 tahun gitu. Nah terus jadi bukan jadi kayak adik, jadi kayak anak, adik rasa anak gitu kan. Adik rasa Terus sama anak aku juga, aku membuat mereka itu melihat aku bukan sebagai ibu atau bukan sebagai kakak, tapi sebagai sahabat. Karena kalau misalkan mereka punya masalah, sebisa mungkin orang yang pertama tahu adalah orang tua atau kakak. Gitu. Aku membuatnya seperti itu. Aku kasih masukan ke adik aku, pokoknya kamu setiap ada masalah, kamu cerita ke kakak kamu. Gitu. Karena kalau misalkan mungkin, alhamdulillah Geisha punya sahabat yang baik. Kita nggak pernah tahu kan di luaran sana yang ngakunya sebagai sahabat. Karena itu semakin mereka peluk itu dengan erat, bukannya mereka tuh sayang, tapi biar pisau itu menancap lebih dalam lagi. Kan ada kan kayak gitu kan. Bener dong, ada kan. Bener kak. Pengalaman banyak banget kayak gitu. Nah jadinya buat aku pesan wanti-wanti banget ke Aska. Aska alhamdulillah deket sama papanya kan. Kalau aku pribadi, aku bilang, kamu kalau ada apa-apa cerita ke kakak kamu gitu. Kenapa? Karena takut salah gitu. Gitu, takut cerita ke orang yang salah. Iya, betul. Nah, kalau cerita ke orang yang salah, takut lagi ada masukan lagi. Nah, kayak di film ini juga nanti akan ada kayak gitu tuh. Iya dia. Cerita ke orang yang salah. Satu komitmen yang dari kita gitu sebagai tim produksi, tim Teman Tidur itu adalah di web kita nih, di temantidur.com ini, kita buat teman-teman yang nggak bisa speak up, yang nggak punya support system gitu, kita berharap mereka mau mulai menggunakan jalur yang udah ada sebenarnya. Sapa 129. Jadi, ada hotline-nya. Iya, ada hotline sebenarnya. Nah itu kita berusaha untuk supaya teman-teman tahu juga aja gitu. Apa itu nanti feedbacknya bertelepon kah, atau mungkin nanti ada kayak mungkin psikolog atau teman-teman buat sharing atau seperti apa? Biasanya kalau gitu kan hotline ada sistemnya sendiri ya. Tapi biasanya pertama-tama denger dulu sih, itu nomor satu kan, kita perlu keluar dulu, ada yang denger dulu. Ya, selanjutnya ada lanjutnya lagi. Okay. Kalau untuk film ini Mas Ray, tadi kan saya nanya ke Geisha kan, ketika dia dibully ngadu nggak nih, speak up nggak nih? Nah kalau misalkan di film ini sudut pandangnya dilihat seperti apa sih? Apakah ini anak berani untuk ngomong sama keluarganya, akhirnya nih nempel ke keluargaan, atau mungkin mencoba buat ke orang, ayo lu berani lawan, lu berani buat speak up, jangan sampai kejadian seperti ini. Ya, sebenarnya yang paling tokoh utama ini ada speak up sih memang. Jadi nomor satu itu sebenarnya adalah untuk speak up ke diri mereka dulu sendiri gitu. Itu sebenarnya kita utamain di premis film ini sebenarnya itu gitu, bahwa kita kalau udah ngerasa nggak benar di hati kita harus ngomong sebenarnya. Kalau kita nggak ngomong, kita akan dihantui gitu. Itu sih sebenarnya premis utamanya sih yang bisa kita angkat ya. Spoiler dikit. Begitulah. Oke. Terakhir buat teman-teman bertiga, sekalian promo untuk semua orang-orang yang merasa dibully, yang yang pernah mengalami bully, menurut kalian bertiga satu-satu, lebih baik kalian ngomong langsung hadapi si pembuli ini kah, atau mungkin cerita aja ke teman kan, karena dilemanya kalau ngelawan malah jadi makin dibully, makin keras. Kalau misalkan nggak dilawan malah dia makin senaknya.
Boleh mungkin siapa? Oh, Mas Ray dulu deh. Cara ngelawannya sih, it's how you fight gitu. Beda-beda ya, kayak di kasusnya tadi cerita Kalina kan real banget tuh, sering banget pasti orang ketika ngomong bulinya kaget gitu kan. Nah, tadi bisa ngomong balik gitu, itu biasanya kaget. Terus kita juga pernah lihat di YouTube berapa tahun lalu, apa seorang korban bully tiba-tiba ngelawan balik, si bulinya dihajar sama dia sampai balik gitu kan. Itu ada juga yang kayak gitu, tapi ya itu kan violence ya. Iya, akhirnya kan jadi sebenarnya menurut aku beda-beda sih dan fasenya beda. Tapi kalau udah sampai fase kriminal kayak yang terjadi sekarang, hukum. Ranahnya ranah hukum itu beda lagi gitu. Maksudnya kalau udah ranah hukum ya kita harus ikutin aturan hukum. Tapi kalau masih ranah istilahnya ranah growing pains lah namanya, kalau itu kan itu ya you have to akan ketemu caranya masing-masing, tapi harus ketemu, karena kalau enggak ya itu bunuh diri mungkin bisa ke arah situ, atau selamanya socially inept, apa sih nggak bisa bersosialisasi. Iya. Itu dampak yang kadang-kadang mungkin kita bisa ngelihat beberapa orang yang kayak susah untuk komunikasi gitu. Itu mungkin karena introvert ya. Ya. Mungkin bukan ada yang karakter, tapi ada juga yang memang karena pengalaman trauma. Karena sosial itu ya. Trauma sosial itu real gitu. Oke, berarti tadi kalau kata Mas Ray, lawan tapi dengan cara yang sesuai lah ya. Iya. Kalau Mbak Kalina mungkin masih kurang lebih, jadi masih kayak aku pribadi, pengalaman pribadi aku ya. Kalau misalkan tergantung bagaimana orang itu ngebully kita kan. Gitu. Jadi kalau misalkan masih kita bisa omongin, kita omongin gitu. Tapi kalau misalnya kayak udah netizen, diemin gitu. Karena kalau misalnya kita lawan juga kita sama gilanya juga kan jadinya. Kayak gitu. Nah, makanya kayak anggap netizen enggak tahu nih. Anggap aja hantu kan, kita juga enggak tahu gitu kan. Iya. Profil yang enggak ada fotonya. Iya, makanya jadi gini, kalau misalkan kalau kita masih bisa ajak bicara, kita bicara gitu. Tapi kalau misalkan emang modelan kayak netizen yang kita ngomong juga udah ratusan ribu orang yang komen, buat apa? Kita capek gitu kan. Jadi ikutan gila juga, ngabisin waktu buat apa? Diamin aja, yang penting kuatkan mental kita aja kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kayak tadi juga Bung Ray bilang, kalau misalkan udah mainnya udah kriminal, ya hukum. Jadi bukan kita lagi yang bertindak gitu, udah kita pakai ranah hukum kayak gitu. Karena dan juga sebisa mungkin ya speak up, bukan berarti kita tuh mainnya juga balas dendaman atau kayak gimana. Berarti kekerasan juga ya. Tapi kita speak up ini bahwa kita memberikan efek jeraknya tuh dengan caranya masing-masing, dengan cara yang kayak tadi kayak gitu. Kalau diam aja juga nggak bagus juga untuk mental health kita gitu. Oke, kalau buat Regi sih? Aduh, disebutin semua. Ya sebenarnya balik lagi sih, dia dibulinya tuh seperti apa dulu kan ya. Kalau misalnya kayak netizen, ya udahlah kayaknya sampai sekarang belum ada yang bisa melawan netizen ya. Kayak gitu. Benar. Iya, jadi bisa kalau di tracking. Oh iya benar, bisa. PPSK pernah PPSK. Iya, pengen kayak gitu sih. Kalau misalnya netizen ya udah kita ambil positifnya aja. Kita lihat dulu kalau misalnya ternyata emang yang diomongin. Kadang kan suka benar ya, karena kan banyak yang bilang kalau netizen tuh sebenarnya haters tuh bukan orang yang membenci kita, justru malah dia tuh yang sangat peduli sama kita. Ikutin sampai hal kecil aja tuh dia tuh bisa tahu gitu. Nah, kadang bisa juga jadi untuk introspeksi diri juga gitu, karena kadang kita kan suka nggak sadar kayak gitu. Cuman kalau misalnya untuk pembulian di sekolah, kalau memang lagi bisa untuk speak up, dilawan, ya dilawan sih, tapi harus benar juga caranya, karena kadang salah-salah menggunakan cara juga malah jadinya bumerang buat si orang yang dibully ini gitu. Terus bisa juga langsung, sebenarnya paling benar sih cerita ke keluarga sih ya, ke orang tua ya gitu. Cuman kalau kayak kakak aku kan galak banget. Wow. Mau dibully gimana sih gitu? Sumpah kakak aku aduh ya kakak aku tuh galak banget. Jadi aku punya kakak 3, yang pertama cowok, yang 2 cewek. Ini galaknya tuh ngelebihin mama papa aku gitu. Jadi aku berpikir daripada aku cerita sama kakak aku, lebih baik ya udah kalau aku masih bisa handle sendiri aja dulu gitu. Kecuali udah iya, kecuali udah kayak aku udah kayak aduh nih kayak nggak bisa deh, udah nggak bagus banget buat mental health aku segala macam, baru aku cerita ke keluarga. Tapi kalau nggak, lebih baik udah mama, papa, keluarga, kakak-kakak diem aja di rumah. Aku masih bisa takut. Aku sih, aku ngebantu. Aku lebih takut sama keluargaku sendiri. Lucu banget. Enggak, aku takut jadi ya udah. Gitu aja. Berarti ngomong gini, Iya. lu belum apa-apa dibanding kakak-kakak gue. Iya. Bener. Kalau aku ada yang cerita lucu juga ya dulu ya, waktu itu Aska pernah di sekolahnya dia waktu dia masih kelas masih dia SD gitu kan. Aku nyaranin ke anak aku gitu, aku sama
maaf ya, bukan bicara masa lalu, jadi aku sama papanya itu aku pribadi suka, Cah, aku mau Cah kan, Cah, kalau kamu ada yang jahatin kamu di sekolah, kamu jangan pukul ya sayang ya. Aku takut. Oh iya. Aku takut. Oh iya benar. Kalau misalkan anak aku pukul balik, repot panjang urusannya gitu kan. Jadi aku bilang, kalau misalkan kamu belum sampai nyakitin kamu, kamu jangan pukul, jangan balas pukul dia. Mamanya yang ketakutan karena pas sekali pukul jedak. Aduh, tuh anak kalau pingsan gimana? Kan akunya Iya benar. Sentil aja, sentil. Dan itu relate sampai sekarang sih. jangan Aska, jangan Aska. Mau sekarang kepukul ya. Tapi yang terakhir waktu pas lagi pas yang main terakhir, Cah, Mama boleh nggak titip pukulan ya? Titik pukulan. Titip pukulan itu. Kalau bisa rusuk ya. Bagian ini ya, Cah, pukulnya ya. Ronde 2 udah blek ya. Lucu banget titik pukulan. Ya, boleh promo nih buat teman-teman dari teman tidur, promo dulu kapan filmnya tayang dan apa yang menarik dari film Teman Tidur. Kita tayang di Hari Film Nasional, very 30 excited. Maret. 30 Maret 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Semoga pada mau nonton sendiri gitu, maksud gue sendiri nggak dikasih tahu gitu. Ya, jangan denger cerita dari teman. Coba lihat aja sendiri ya gitu. Mudah-mudahan sih pada seneng ya. Iya. Mudah-mudahan film ini juga bisa memberikan apa ya pelajaran yang baik juga untuk orang-orang di luar masyarakat. Iya. Dan pastinya kita semua di sini percaya kalau misalnya setiap film itu, film genre apapun itu pasti selalu ada pesan moral. Jadi semoga pesan moralnya itu bisa tersampaikan dengan baik, bisa berguna juga untuk masyarakat seluruh Indonesia dan iya, jangan lupa ditonton. Udah gitu. Jangan sampai 30 Maret jadi hari bullying film nasional. Itu kan dibully gitu. Bully film nasional. Oh iya. Jangan sampai. Iya, karena kan suka atau nggak suka itu kan tergantung orangnya, relatif ya gitu. Iya. Cuman pastinya kami semua di sini sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik semuanya. Semoga bisa sampai maksudnya. Terus tolong ya maknanya juga dan tolong saling menghargai aja sih. Nontonnya Iya. ya gitu. Tolong supportnya. Iya, Pertama kali aku main film, jadi tolong ditonton gila. Ngancem. Kita terima kritik tapi nggak terima bully. Iya. Kritik itu bagus Beda loh. ya. Kita menerima Kritik itu untuk membangun. Kritik itu untuk membangun supaya lebih baik lagi. Karena bullying kalau bikin down. ya, benar. Kalau bullying tuh kadang tuh orang cuman asal ngomong aja, cuman ingin asal ngomong tapi nggak tahu dampaknya apa buat yang mendapatkan omongan itu gitu. Itu Cuman nggak nonton dia yang bully. Iya, bener banget. mungkin karena Oh, keluargaku gitu doang nih. galak banget kali. Gitu. Jadi kritikannya ditunggu, untuk ngebulinya nggak usah lah, ditahan-tahan aja tangannya ya. Jempolnya. Oke, siap. Makasih nih Mas Re, makasih Mbak Gesya udah mampir ke Tribun Terima kasih Corner. Dan banyak. buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton. Jangan lupa nonton film Teman Tidur tanggal 30 Maret 2023. Nonton di bioskop, jangan direkam-rekam, jangan dibajak, jangan di platform lain. Pokoknya ya. Tolong itu dia, dihargain jangan. dan tolong disupport. Nah, jangan dibajak. Dan thank you udah nonton Tribun Corner dan sampai jumpa di konten-konten Tribun Corner lainnya. Bye bye. Bye bye, thank you. Terima kasih.